Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sarah sebagai tutor kalian. Baiklah, untuk minggu ke-12 ini kita akan bahas sentuhan akhir karya pelopor, yaitu workshop Mandiri 2 atau tahap finishing. Awal yang berkesadaran, mari menenangkan hati sebelum menghias bumi. Dan selanjutnya itu meditasi ketelitian tangan. Yang pertama, rasakan tanganmu, pejamkan mata, tarik nafas, rasakan setiap jari tanganmu yang akan menyentuh karya hari ini, dan fokus dan teliti. Karya hebat lahir dari ketenangan. Mari kita berjanji untuk bekerja dengan sabar dan teliti. Intinya, kita akan mengaplikasi karya. Waktunya memberikan warna pada harta dari limbah kita. Apa tujuan kita hari ini? Yang pertama, menyelesaikan karya mandiri. Setiap siswa mampu memberikan sentuhan akhir atau pewarna dan dekorasi agar karya layak untuk dipajang atau digunakan. Review minggu ketiga, tahapan konstruksi. Di sini kita sudah merakit struktur dasar karya dari botol, kardus atau kain, dan kita sudah memastikan karya berdiri kokoh dan kuat. Sekarang mari kita buat karya tersebut melihat indah dan menarik. Apa sih itu tahap finishing? Tahap finishing adalah langkah terakhir dalam berkarya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan estetika atau keindahan dan daya simpan karya agar lebih awet. Karya yang indah akan lebih mudah menarik perhatian orang saat kita berkampanye nanti. Di sini ada 3 cara mempercantik karya. Yang pertama, pewarnaan. Gunakan cat poster, spidol, atau kertas warna untuk menutupi bagian limbah yang kusam. Kedua, dekorasi. Tambahkan menarik pita atau gambar agar karya mempunyai ciri khas unik. Dan ketiga, kerapian. Bersihkan sisa lem atau gunting yang tidak teratur agar terlihat profesional. Lalu kita akan siapkan alat perangmu. Nah, di sini alat bahan yaitu cat poster atau spidol. Kegunaannya memberikan warna cerah pada media plastik atau kardus. Dan alat kedua yaitu kuas dan air. Kegunaannya alat untuk menyapukan cat secara merata. Dan alat ketiga itu lem tembak atau double tap. Kegunaannya menempelkan hiasan tambahan agar tidak mudah lepas. Dan yang terakhir yaitu hiasan atau pita atau manik. Nah, kegunaannya memberikan detail unik pada karya pribadi. Di sini ada 2 kunci karya berkualitas. Yang pertama, kerapian. Pastikan tidak ada warna yang belepotan dan potongan hiasan terlihat bersih. Dan kedua, kekuatan. Pastikan semua dekorasi menempel dengan sangat kuat atau layak pajang atau jual. Kenapa karyamu unik? Karena sharing antara teman. Ceritakan satu hal yang paling kamu sukai dari karyamu kepada teman sebangkumu dan inspirasi baru. Lihatlah karya temanmu, beri pujian tulus atau atas keunikan warna atau hiasan yang mereka buat. Dan selanjutnya itu langkah kerja kita. Yang pertama, pewarnaan. Warnai bagian dasar karya. Kedua, dekorasi. Tempelkan hiasan pelekat. Ketiga, pengecekan. Pastikan semua sudah rapi. Dan keempat, pembersihan. Rapikan meja dan sisa bahan. Kebersihan adalah karya. Seorang agen perubahan sejati tidak meninggalkan jejak sampah setelah berkarya. Mari kita bersihkan sisa pewarna dan gunting di sekitar meja. Kita sebagai bentuk nyata aksi kebersihan. Lingkungan bersih, hati gembira. Kreativitas bukan tentang seberapa mahal alatmu, tapi seberapa besar kasih sayangmu pada apa yang kamu buat. Bagaimana sih karyamu dinilai? Di sini penilaian yaitu kriteria sangat baik dan cukup. Kriteria terbagi menjadi 3, kreativitas, kerapian, dan kemandirian. Di sini ada beberapa persen evaluasi perasaanmu. Yang paling besar yaitu bangga dengan hasil karya, yaitu 75%, dan yang kedua merasa kesulitan sedikit 20%, ketiga kurang puas 5%.
Karya hebat bumi selamat. Baiklah teman-teman, sampai jumpa untuk di minggu ke-13, yaitu narasi, karya, dan nilai. Untuk di minggu ke-12 ini, apakah teman-teman sudah jelas dengan materi yang saya sampaikan tadi? Kalau yang belum jelas bisa teman-teman untuk bertanya pada saya, teman-teman. Mungkin saya akhiri sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.